Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Meski sedang libur jeda kompetisi FIFA Matchday, Persib Bandung tetap menggelar latihan rutin dengan fokus penuh pada laga Super League dan ECL 2. Informasi lainnya, pemirsa, 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia dikabarkan siap menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setelah dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat kasus pemalsuan dokumen. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku bersyukur setelah anak asuhnya berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 di ajang Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto mengaku bersyukur bisa membantu Timnas U17 mencetak sejarah dengan meraih kemenangan pertama di Piala Dunia U17 2025. Meski begitu, ia meminta anak asuhnya tak berpuas diri setelah berhasil mengalahkan Honduras. Ia pun berharap Evandra Florasta dan kawan-kawan bisa terus berkembang dan mendapat pengalaman yang baik selama di Piala Dunia. Sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 di lapangan 7 Doha pada Senin 10 November. Evandra Florasta membuka keunggulan Indonesia lewat eksekusi penalti, sebelum Fadli Alberto menggandakan skor. Kemudian Honduras sempat mengejar ketertinggalan melalui penalti Luis Suazo. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk Indonesia. Hasil pertandingan itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga grup H. Peluang Indonesia untuk lolos ke babak 32 besar masih terbuka meski sangat tipis. PSSI menjelaskan alasan tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025. PSSI konfirmasi di mana FK Senika belum memberikan izin karena masih membutuhkan sang pemain.
PSSI akhirnya angkat bicara soal absennya Marcelino Ferdinand dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025 di Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut bukan karena pertimbangan teknis melainkan faktor klub. Menurut Sumarji, klub Marcelino FK Saninca belum memberikan izin kepada pemain muda andalan Timnas Indonesia itu untuk bergabung dalam pemusatan latihan lebih awal. Pihak klub menilai Marcelino masih dibutuhkan untuk menjalani beberapa laga penting di kompetisi domestik. Timnas U23 saat ini tengah menjalani TC di bawah asuhan pelatih Indra Sapri mulai 6 November hingga 27 November 2025. Selama pemusatan latihan berlangsung, Garuda Muda juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba melawan Timnas Mali pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Bogor. Meski tak ikut TC, PSSI tetap berupaya agar Marcelino bisa memperkuat Timnas U23 di SEA Games mendatang. Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan kembali berkomunikasi dengan pihak klub Marcelino agar sang pemain bisa dilepas saat turnamen resmi dimulai. SEA Games 2025 sendiri akan digelar di Thailand pada awal Desember. Di mana skuad Garuda Muda menargetkan untuk mempertahankan medali emas yang sebelumnya diraih pada edisi 2023 di Kamboja. Meski sedang libur jeda kompetisi FIFA Matchday, skuad Maung Bandung tetap menggelar latihan rutin. Latihan ini digelar sebagai persiapan Persib menghadapi 3 laga Super League dan ACL2 pada bulan November. Bertempat di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, skuad Maung Bandung pada Selasa sore tetap menggelar latihan rutinnya. Meski diguyur hujan, para pemain Persib tetap berlatih dan mengikuti instruksi dari para asisten pelatih. Latihan kali ini hanya diisi dengan game kecil serta latihan fisik. Namun, pelatih kepala Bojan Hodak beserta 4 pemain Timnas Indonesia yakni Tom Hai, Eliano Rangers, Mark Locke, dan Beckham Putra tidak hadir dalam sesi latihan tersebut. Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan bahwa latihan kali ini merupakan sesi ringan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah bertanding di ACL2 melawan Selangor FC.
Selain itu, latihan juga dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang lanjutan Super League dan ACL 2 usai libur jeda kompetisi berakhir. Today was just introduction training after holiday. We still miss a few players, but probably everybody's going to be tomorrow morning here. I don't see Coach Bojan. Where Coach Bojan? Coach Bojan went for in Croatia, so he's going to be back in a few days. After break? Yeah, still we need to make from holiday brain to football brain, so it takes 1-2 days, but I think everybody looks good, fresh, so I think it's going to be fine. Thank you. Okay. Thank you, guys. Thank you. Persib Bandung sendiri pada bulan November masih menyisakan 3 pertandingan di Super League dan 1 laga di ACL 2. Tujuh pemain naturalisasi ilegal Malaysia dikabarkan siap menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setelah dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat kasus pemalsuan dokumen. Kasus pemain naturalisasi ilegal di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terus berbuntut panjang. Tujuh pemain yang sebelumnya dihukum oleh FIFA kini dikabarkan siap mengambil langkah hukum dengan menuntut FAM atas dampak dari keputusan tersebut. Langkah ini muncul setelah Badan Sepak Bola Dunia itu menjatuhkan sanksi berat kepada Malaysia terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi 7 pemain asing. Keputusan itu diumumkan pada September lalu setelah dilakukan investigasi mendalam. Ketujuh pemain yang dimaksud adalah Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmeiro. Mereka terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh FAM. Akibatnya FIFA menjatuhkan larangan bermain selama 12 bulan bagi seluruh pemain tersebut. Sanksi ini tak hanya menghantam karir mereka di level tim nasional, tetapi juga berdampak langsung pada nasib di klub masing-masing. Beberapa klub mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak para pemain. Misalnya, Gabriel Palmeiro yang harus angkat kaki dari klub asal Spanyol Tenerife saat menjalani masa pinjaman di Unionista de Salamanca. Sementara itu, Rodrigo Holgado juga terancam didepak oleh klub Kolombia América de Cali, sebagaimana dilaporkan media The Star.
Selain larangan bermain, ketujuh pemain juga dijatuhi denda sebesar sekitar 41,8 juta rupiah, sedangkan FAM didenda sekitar 7,3 miliar rupiah. Namun bagi para pemain, kehilangan kontrak dan sumber penghasilan dianggap sebagai hukuman paling berat. Menurut laporan media Malaysia My Metro, para pemain kini tengah berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk menuntut kompensasi kepada FAM. Mereka menilai federasi harus bertanggung jawab atas kesalahan administratif yang menyebabkan karir mereka terhenti. Sumber yang dekat dengan para pemain mengungkapkan langkah hukum ini juga bertujuan membersihkan nama baik mereka yang kini tercoreng akibat kasus ini. Apabila gugatan ini benar-benar diajukan, kasus ini bisa menjadi salah satu polemik terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Selain menyangkut reputasi FAM di mata FIFA, kasus ini juga bisa memengaruhi hubungan federasi dengan klub-klub luar negeri yang kini dirugikan akibat sanksi tersebut. Winger muda Barcelona Lamine Yamal menepis rumor yang menyebut dirinya masih mengalami cedera. Pemain berusia 18 tahun itu menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Winger muda Barcelona Lamine Yamal akhirnya buka suara terkait kabar soal kondisi cederanya yang ramai diperbincangkan publik. Pemain berusia 18 tahun itu dengan tegas menyebut rumor yang beredar selama ini tidak benar. Nama Yamal kembali mencuri perhatian usai tampil gemilang dalam laga Liga Champions melawan klub Bruges, Kamis 6 November 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mencetak 1 gol dan berperan dalam terciptanya gol bunuh diri lawan, meski Barcelona harus puas bermain imbang 3-3. Penampilan impresif tersebut datang setelah Yamal sempat absen akibat cedera tulang kemaluan yang membuatnya menepi selama beberapa pekan. Ia diketahui melewatkan sekitar 7 pertandingan bersama klub dan tim nasional Spanyol sebelum kembali merumput. Laga kontra klub Bruges menjadi kesempatan kelima bagi Yamal tampil sebagai starter musim ini. Dari 5 laga tersebut, ia berhasil mencetak 3 gol, menandakan performanya mulai kembali ke jalur terbaik. Dalam wawancara usai pertandingan, Yamal menegaskan bahwa kabar mengenai kondisi cederanya yang parah hanyalah isapan jempol.
Ia menyatakan fokusnya kini hanya tertuju pada pemulihan penuh dan membantu Barcelona meraih hasil positif di setiap pertandingan. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, turut memberikan pujian atas performa sang pemain muda. Namun Flick juga mengingatkan Yamal untuk menjaga kebugarannya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Dalam 2 laga terakhir, Lamine Yamal sukses mencatatkan 2 gol beruntun, sebuah sinyal positif bagi Barcelona yang sangat membutuhkan kontribusinya di lini serang. Masa depan Megawati Hangestri akhirnya terjawab usai berpisah dengan klub Turki Manisa BBSK. Pevoli andalan Indonesia itu dipastikan tidak akan kembali memperkuat Red Sparks musim ini. Masa depan pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, kembali menjadi sorotan publik voli tanah air. Hal ini mencuat setelah Megawati dan klub asal Turki Manisa BBSK resmi mengakhiri kerjasama mereka pada akhir Oktober 2025. Situasi tersebut membuat nama Megawati kembali ramai diperbincangkan, termasuk oleh media Korea Selatan Yonhap News. Dalam laporannya, media tersebut mengungkap alasan kuat mengapa peluang Megawati untuk kembali memperkuat Daejeon Red Sparks musim ini hampir mustahil terjadi. Menurut Yonhap, Megawati saat ini memilih untuk fokus penuh bersama Timnas Voli Putri Indonesia yang tengah menjalani persiapan menuju SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Ajang multi-event Asia Tenggara itu disebut menjadi prioritas utama bagi Megawati setelah menyudahi kontraknya dengan Manisa BBSK. Secara regulasi, peluang Megawati kembali tampil di Liga Voli Korea musim ini juga tertutup. Dirinya tidak terdaftar dalam ASEAN Quarter Draft yang digelar pada April lalu, yang menjadi syarat wajib bagi pemain Asia untuk bergabung dengan klub di liga tersebut. Selain itu, slot pemain Asia di Red Sparks sudah diisi oleh Wipawe Sritong, pevoli asal Thailand yang direkrut untuk musim 2025-2026. Yonhap turut menyinggung alasan pribadi Megawati yang sebelumnya menolak perpanjangan kontrak bersama Red Sparks. Dirinya disebut ingin lebih dekat dengan keluarganya dan mempertimbangkan untuk berkarir di Liga Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, atau Vietnam.
Media tersebut menutup laporannya dengan menyebut bahwa fokus utama Megawati saat ini sepenuhnya tertuju pada misi membawa timnas voli putri Indonesia berprestasi di SEA Games 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Scout.